Fluktuasi harga CPO di pasar global mendorong strategi hilirisasi dan diversifikasi produk sawit. Program biodiesel B40 yang dimulai sejak 1 Januari 2025 menjadi terobosan pemerintah dalam menciptakan permintaan baru dan menjaga stabilitas harga. TBLA sebagai produsen sekaligus distributor kelapa sawit mendapat kontrak pengadaan biodiesel, membuka peluang pertumbuhan yang menjanjikan. Kami, tim Sudvestor, dengan saya Zidan Quraisy Al-Qarni bersama rekan saya Isa Oktavia Ramadhani dan Dera Ayu Maitri mewakili Universitas Jenderal Sudirman melalui proposal ini merekomendasikan beli untuk saham TBLA dengan target harga Rp987 dengan upside sebesar 22,56% berdasarkan harga penutupan di Rp805. TBLA merupakan perusahaan agribisnis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973 dan listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2000. TBLA terus mengembangkan bisnisnya hingga sekarang memiliki nilai kapitalisasi pasar sekitar Rp4,88 triliun dengan komposisi pemegang sahamnya 40,6%-nya dipegang oleh publik. Memiliki 3.000 lebih karyawan dan lebih dari 10 produk baik bahan baku maupun konsumsi serta 13 anak perusahaan, TBLA tetap berkomitmen kepada keberlanjutan dengan sertifikat ISPO dan SPO yang dimilikinya. Pendapatan bersih TBLA sendiri pada tahun 2024 mencapai Rp17,4 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor gula yaitu Rp6,77 triliun atau 38,9% dengan jangkauan pemasarannya 94%-nya dari sektor domestik dan melalui 48.000 titik distribusi. Dari sisi ekonomi global, IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025 menjadi 2,8% akibat ketidakpastian ekonomi global. Meskipun begitu, suku bunga The Fed tetap dan diproyeksikan akan dipangkas sejalan dengan inflasi US yang masih di kisaran 2 hingga 2,4%. Suku bunga The Fed yang tetap rendah di angka 4,25% hingga 4,5% ini menjadi peluang capital inflow ke emerging market seperti Indonesia. Dari sisi ekonomi lokal, pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Juli 2025, BI rate diturunkan menjadi 5,25% sejalan dengan inflasi Indonesia yang terkendali di bawah 2% dan nilai tukar rupiah yang cenderung mulai stabil serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena sektor manufaktur Indonesia mengalami kontraksi dengan Purchasing Manager Index hanya sekitar 46,9 dan indeks kepercayaan konsumen 117,8 pada bulan Juni. Dari sisi tinjauan industri kelapa sawit dan gula masih menjanjikan dengan pendorong permintaannya. Yang pertama adalah penduduk Indonesia yang lebih dari 280 juta jiwa sehingga konsumsi rumah tangganya menyumbang 54,04% PDB 2024 dan didukung pertumbuhan F&B 5,9% menjadi kaya pasar strategis bagi produk konsumer dasar seperti minyak goreng dan juga gula. Untuk yang kedua, momentum B40 dorong kinerja keberlanjutan industri sawit. Pada 2024 program B35 menyalurkan 13,15 juta kiloliter biodiesel dan menambah nilai CPO Rp17,68 triliun. Keberhasilan ini mendorong peningkatan ke B40 dengan alokasi 15,6 juta kiloliter biodiesel. Untuk yang ketiga adalah defisit gula dan target semada menjadi peluang bagi industri gula pada 2024. Produksi gula nasional sebesar 2,46 juta ton dan belum mencukupi konsumsi per kapita yang 5,37 kilo per tahunnya, sehingga kebijakan ini membuka peluang bagi industri gula untuk ekspansi. Dari sisi petawaran, industri sawit dan gula sangat bergantung pada luas dan kualitas lahan. Indonesia sendiri merupakan produsen sawit terbesar dunia dengan 16,83 juta hektar lahan dan produksi 46,82 juta ton pada 2022. Posisi TBLA pada industri sawit sebagai market follower. Meskipun TBLA merupakan market follower, TBLA memiliki keunggulan strategis melalui fleksibilitas dan efisiensi dengan mengadopsi strategi sukses, market leader, dan fokus pada segmen pasar yang belum tergarap. TBLA mampu tumbuh secara adaptif dan berkelanjutan, menjadikannya tetap menarik secara fundamental di tengah persaingan industri. Pendapatan TBLA mencapai puncaknya sebesar Rp17,4 triliun di tahun 2024 dan diproyeksikan akan tumbuh signifikan pada 2025. Didorong oleh peningkatan segmen biodiesel yang melonjak 171% Q-on-Q di Q1 2025. Faktor dimulainya program B40 yang turut meningkatkan net profit margin perusahaan. Rasio aktivitas TBLA menunjukkan perbaikan pada siklus kas. Kami menargetkan CCC akan turun menjadi 85 hari pada 2029. Dengan dorongan program biodiesel, pemerintah yang dapat mempercepat konversi piutang dan persediaan menjadi kas. Sementara itu, perputaran aset meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 0,65 kali, mengindikasikan efisiensi dan optimalisasi operasional perusahaan.
Kenaikan pendapatan dan NPM berpengaruh terhadap total aset yang meningkat menjadi 27,7 triliun pada 2024. Komposisi modal didominasi oleh utang dengan DIR yang tinggi sebesar 229%. Walau dengan porsi utang yang tinggi, TBLA menjaga risiko likuiditasnya tetap stabil dengan current ratio yang selalu di atas 1. Kami juga mendapatkan Bandish M-Score TBLA sebesar minus 2,32 yang masuk ke dalam area hijau, menunjukkan tidak adanya indikasi manipulasi keuangan. Sementara itu, TBLA konsisten membagi dividen sejak 2020 dengan rekor sebesar 475 miliar pada 2022 akibat dari melonjaknya laba bersih. Pada 2024, TBLA membagikan dividen dengan payout tertinggi selama 5 tahun terakhir mencapai 65% dan diproyeksikan akan terus membagi dividen dengan DPS yang tinggi, tercermin dari net profit yang melanjutkan pertumbuhannya. Metode valuasi DCF FCOFF kami pilih karena TBLA memiliki struktur modal berupa ekuitas dan utang. Analisis FCOFF menggunakan asumsi WACC sebesar 11,4% yang kami dapat dari cost of capital sebesar 10,68% dengan metode perhitungan CAPM, sementara cost of debt sebesar 14,35% didapat dari rata-rata terimbang tingkat utang berbunga perusahaan. Pertumbuhan terminal kami asumsikan dari pertumbuhan GDP, populasi, konsumsi CPO domestik, dan konsumsi gula domestik. Kami menghitung nilai ekuitas sebesar 6.116 triliun dan diperoleh target dengan metode DCF FCFF sebesar Rp1.014. Kami menggunakan metode DDM karena TBLA rutin membagi dividen. Kami mendapatkan nilai wajar TBLA sebesar Rp1.001. Untuk melengkapi analisis valuasi, kami melakukan valuasi relatif PER dan PBV sebagai acuan performa perusahaan berdasarkan pergerakan harga saham di pasar. Analisis PER dan PBV mengindikasikan bahwa saham TBLA under value berada di bawah rata-rata 5 tahun. Kami menarikkan PER dan PBV di angka rata-rata 5 tahun sebesar Rp1.106 dan Rp874. Untuk menguji kekokohan model valuasi, kami melakukan analisis Monte Carlo. Hasil analisis menunjukkan 67,79% buy. Kami melakukan penyesuaian pada pendapatan dan kos barang terjual untuk menentukan skenario yang mungkin terjadi. Hasilnya, kami memperoleh pelemahan 34,42% pada skenario bearish dan potensi 68,57% untuk skenario bullish. Melalui metode pembuatan valuasi DCF FCFF sebesar 20%, DDM 30%, PER 20%, dan PBV 30%, kami merekomendasikan beli saham TBLA dengan target harga Rp987, upside 22,56% selama 12 bulan ke depan. Dalam menjalankan bisnisnya, TBLA tetap mengutamakan aspek keberlanjutan. Hal ini tercermin dari penggunaan energi terbarukan dari cangkang dan fiber sebagai bahan bakar utama. Pemanfaatan energi terbarukan mencapai 1,5 juta gigajoule, di mana itu merupakan 83,17% dari total konsumsi energi, sehingga mampu menurunkan 142.000 gigajoule penggunaan energi pada 2024. Penggunaan energi ramah lingkungan menurunkan 80.000 ton karbon dioksida ekuivalen emisi GRK dengan methane capture dan mitigasi pengurangan emisi GRK 56.000 ton karbon dioksida ekuivalen pada 2024. TBLA memanfaatkan limbah padat berupa tandan kosong kelapa sawit menjadi kompos dan limbah cair atau palm oil mill effluent menjadi pembangkit listrik tenaga biogas, sehingga mampu mengurangi 12,19% limbah padat dan 6,9% limbah cair. Dalam aspek sosial, TBLA memprioritaskan pembelian TBS dan tebu dari petani lokal untuk memperkuat rantai pasok dan memberikan manfaat dua arah bagi TBLA dan petani lokal. Selain itu, dalam kurun 5 tahun, TBLA konsisten mengeluarkan dana CSR di atas 3 miliar rupiah. Dalam aspek tata kelola perusahaan, seluruh pemegang saham TBLA merupakan pemodal nasional. Tidak terdapat pemodal asing sehingga mengurangi fluktuasi harga akibat pengaruh eksternal. Dan secara keseluruhan, TBLA berkomitmen untuk mengadopsi prinsip Indonesian Sustainable Palm Oil. Tim kami mengidentifikasikan beberapa risiko yang muncul dari TBLA. Yang pertama, besarnya komposisi utang perusahaan yang menyebabkan sensitivitas terhadap kenaikan suku bunga berpotensi meningkatkan beban bunga sehingga menurunkan laba bersih. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar mengakibatkan biaya impor meningkat sehingga cost of goods sold meningkat. Yang ketiga, volatilitas harga CPO berdampak pada penurunan permintaan. Yang keempat, fenomena El Nino dan La Nina yang mengakibatkan jumlah produksi menurun sehingga pendapatan menurun. Untuk mengurangi dampak yang signifikan, perusahaan melakukan tindakan langkah mitigasi. Kedepannya, kami optimis profitabilitas TBLA akan semakin cemerlang melalui dorongan pendapatan segmen biodiesel dengan stimulus program biodiesel B40 yang dicanangkan pemerintah sejak 1 Januari 2025 dan akan terus berlanjut untuk B50 per tahun 2026. Didukung oleh valuasi yang menarik dan under value,
kami merekomendasikan beli untuk saham TBLA dengan target harga Rp987. Sekian dari Sudvestor, terima kasih.